saya menyapa. Langkah alumni bersatu suara, bersama bangun negeri tercinta untuk Indonesia jaya selamanya. Satu tujuan, satu impian dalam koneksi dan kolaborasi. Bertahan di area Cempaka Lounge ini untuk menyaksikan pameran pendidikan tinggi yang diselenggarakan dari tanggal 18 hingga 20 April 2025 besok sampai besok. Nah, kali ini kita kedatangan delegasi dari UKM, University Kebangsaan Malaysia. Nah, ada bapak-bapak ganteng ya, di Indonesia dipanggilnya kalau handsome itu ganteng. Bapak, kenapa? Dua kali ganteng, dua kali handsome, dua kali ganteng. Sangat ganteng kalau dia, sangat ganteng gitu ya. Jadi gak mau ganteng yang biasa, baik. Kita kedatangan 3 orang bapak-bapak ganteng, saya ulang kembali. Nah, yang di sebelah kiri saya nanti beliau akan memperkenalkan diri masing-masing. Tadi kita secara informal, sekarang secara formal karena kita ada siaran langsung gitu ya. Nanti kita akan ditayangkan di beberapa di YouTube juga, kemudian di beberapa sosial media gitu. Baik, dipersilakan Bapak dari Bapak sebelah sini dulu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juruacara pengacara dan selamat pagi pada hadirin sekalian. Saya Profesor Dr. Muhammad Majali daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Kalau di sini dipanggil UKM. UKM. Saya di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Jadi di sini dipanggil FISIP ya. Universiti Kebangsaan Malaysia. Pusat kami ialah pusat kajian pembangunan sosial dan persekitaran ya. Jadi saya juga bertugas sebagai pengarah UKM Indonesia, iaitu di PIK 2 PIK 2 sebagai pengarah di sana di bawah UKMSIP. Jadi tugas saya di situ ialah untuk menjadi pengarah di sana untuk membuat promosi dan kerjasama macam ni yang kita lakukan kepada universitas di Indonesia untuk terus ya kita mengambil dosennya, pelajarnya untuk berkuliah di UKM itu ya. Nah, jadi itu saja saya perkenalkan dulu ya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis. Ya, nama saya Profesor Dr. Novel Linden. Saya daripada Pusat Kajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran daripada Program Antropologi dan Sosiologi. Ya, saya harap kan ada teman-teman di luar sana yang mengikuti siaran langsung ini. Kita akan membuat banyak program nanti ya, terutamanya pengambilan untuk pelajar S1, S2 dan S3 ya. Kalau di Bandung ini kita sudah mula pernah berjumpa dengan rektor di Unpad ya, di UPI ya, dan juga pernah pergi ke UNES Semarang juga ya, dan juga Parahyangan Universitas Parahyangan Universitas ya, Universitas Parahyangan. Nah, jadi saya mengharapkan agar ramai ya teman-teman di luar sana yang mengikuti rancangan live ini untuk mengambil kesempatan dan ruang untuk belajar di UKM ya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Syahizan Ali. Saya merupakan penyelaras
untuk program UKM International S1 Komunikasi Media. Saya juga merupakan salah seorang dosen bagi program media dan komunikasi di UKM yang di sana dipanggil sebagai Mention, nama singkatannya Mention Media and Communication. Setakat ini sambutan para pelajar terutamanya untuk UKM International ni, UKM Indonesia sangat tinggi sebenarnya untuk program komunikasi media, dan kita mendapat sambutan setiap tahun. Pasti akan ada pelajar dari Indonesia untuk mengambil S1 di UKM. Dan kenapa sebenarnya ia sangat baik kepada pelajar dari Indonesia untuk sama-sama belajar di Malaysia. Pertamanya kerana dari sudut kos pembayaran fee-nya lebih kurang sama, dan sampai satu peringkat kalau dihitung sebetulnya dari penginapan, fee dan juga kemudahan facilities yang disediakan di UKM atau Universiti Kebangsaan Malaysia didapati lebih menguntungkan untuk pelajar dari Indonesia untuk belajar di Malaysia. Dan yang keduanya adalah kerana fasilitas yang disediakan di UKM dan jarak serta penggunaan bahasa yang internasional, tapi lebih selesa bagi pelajar dari Indonesia kerana mereka juga boleh berkomunikasi dalam bahasa yang hampir sama, serumpun, dan ini juga dicampur dengan kultur budaya yang juga hampir sama. Jadi membolehkan mereka lebih senang atau selesa untuk tinggal di Malaysia. Jadi saya memohon pertimbangan daripada remaja-remaja di sini untuk terus bersama-sama kami untuk menyambung pembelajaran di UKM. Ya, itu saja. Baik. Tadi itu perkenalan dari bapak-bapak kita dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang akan dipaparkan dulu. Siapa yang akan memaparkan yang dari slide yang ditampilkan? Ada yang mau ditampilkan? Oh, silahkan. Siapa yang Bapak? Baik, sambil menunggu kita lanjutkan lagi. Tadi dikatakan bahwa Bapak di UKM ini ada kajian mengenai pembangunan untuk divisi kemanusiaan, ya Pak ya. Betul. Nah untuk di Indonesia sendiri, Bapak melihat berapa besar minat orang Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di Malaysia, khususnya di UKM sendiri, Pak? Terima kasih. Setakat ini yang kita mengikut macam kata Pak Saizan dan tu memang minat pelajar-pelajar Indonesia ke Malaysia tu ramai . Contohnya kalau kita pergi ke, contohnya saya di PIK 2 tu memang ramai yang bertanya, ramai yang berhasrat untuk ke UKM sebab semua dia punya bidang atau programnya cocok sama di Indonesia ya. Mungkin nanti pengurusi kita akan explain dia punya lebih lanjut ya. Tapi setakat ini memang memberangsangkan ya. Saya pernah pergi ke beberapa universiti ya. Mereka menanyakan, dan Pak Rektor sendiri dan ada di kalangan kalau di Aceh, dia punya timbalan governor pun mengatakan universiti yang paling baik ya di Malaysia ialah UKM dengan Universiti Malaya ya. So apa-apa juga perjanjian kerjasama itu, universiti inilah yang akan dipilih. So mereka juga mengatakan kalau sekiranya pelajar-pelajar mau berkunjung ya ataupun menuntut S2, S3 ke S1 ke universiti UKM lah pilihan utama. Dan beliau juga merasakan bahawa mungkin ada beberapa beasiswa juga akan diadakan oleh Kementerian Pengajian, atau di sini dipanggil Kementerian Pendidikan DP. Jadi baru ni kita berjumpa di Aceh juga begitukan, mungkin beasiswa tu akan diubah ya. Kalau dulu beasiswa tu memang oleh
diusahakan oleh Pak Dinas. Tapi sekarang ni mungkin universiti itu akan diserahkan kepada sana. Jadi ini satu pengajian baik dan ini menggalakkan lebih ramai lebih ramai pelajar-pelajar Indonesia yang mau buat S1, S2, S3 khususnya keluar negara Tapi yang cocoknya di UKM lah sekarang sebab kita membincang pada UKM. Itu sebabnya kita bagi peranan saya akan pergi ke seluruh Indonesia membuat promosi macam ni Kita akan pergi yang paling jauh, kita akan pergi ke Timor Leste dan juga Papua. Ya, itu yang ini tim kita akan pergi UKMSIP. Ini under UKMSIP. Dan kita mengharap sambutan itu lebih baik. Begitu juga dengan dosen-dosen Mereka amat senang menerima kami sebab kita ada satu program bersama-sama Pak dosen di seluruh Indonesia ni iaitu coaching mungkin nanti Person Nobel yang ceritakan macam mana kita dapat membantu dosen-dosen dan juga pelajar-pelajar. Kalau sekiranya pelajar mau berkunjung ke Malaysia Pak dosennya kalau mau jadi profesor pelawat mau attest dekat universiti kami itu tidak masalah Jadi persoalan tadi memang ramai meningkat saya rasa. Pelajar Pak ini sudah meningkat setiap tahun. Mungkin ada dalam kita punya directory itu pelajar-pelajar Indonesia sudah meningkat mungkin berapa persen mungkin dalam 10-15% itu. Jadi inilah amat kami merasa amat bangga sebab kita serumpun kita patutnya membantu satu sama lain dalam segi bidang akademik dan juga penelitian. Jadi kita tidak ada masalah bahasa dan paling baiknya kita ni hampir kalau saya kata di Jakarta mau pergi UKM dekat. Kalau di kalau misalkan sini nak pergi Jakarta nak pergi, saya rasa kalau di Medan satu jauh Kalau di sini dekat. Jadi saya rasa faktor lokasi, faktor kewangan dan faktor promosi dan faktor kita punya status dalam dunia kita ada start kita 138 and also dalam Asia kita nombor 5. So ranking kita amat tinggi. Itu sebablah kalau ranking ni bukan di Indonesia saja, di Eropah, juga di Korea, Jepun juga melihat UKM ni sebagai satu destinasi untuk mereka melanjutkan S2, S3. Dan kami amat gembira kerana peningkatan pelajar-pelajar Indonesia itu memang tinggi dan so kita punya promosi, kita punya tu kerjasama tu nampak diterima dengan baik oleh Indonesia dan universiti-universiti yang terlibat itu. Saya mengharapkan benda akan berterusan insya-Allah meningkatkan itu. Amin. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya mungkin akan bertanya kepada Bapak Novel. Dari divisi pengembangan Pak salah satu program studinya adalah antropologi tadi Bapak bilang bahwa ada beasiswa untuk S1, ada program studi untuk S1, S2 dan sampai S3 ya Pak ya. Nah, yang akan saya tanyakan adalah apakah ada beasiswa untuk program-program tersebut atau jenjang pendidikan tersebut di UKM? Aduh, soal itu susah mau jawabnya. Oh, susah. Gak apa-apa Pak, dijawab aja. Dia beasiswa ni to be honest lah to be honest agak-agak sukar agak sukar ya. Tidak apa-apa Pak diungkapkan saja. Tapi kan karena ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya Pak ya. Saya tak berani jawab. Jadi mungkin ada kebijakan lain barangkali ya Pak ya harus dibicarakan lebih lanjut. Cuma begini untuk yang teman-teman ini live kan kalau membuat S3, S2 di UKM, kalau di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di UKM, penerbitan tu kita ada bayar. Oh baik. Maknanya contohnya Bapak E Bapak E ini buat S3. Syarat untuk dia bergraduan adalah satu Scopus, satu lagi penerbitan dalam indeks MySite contohnya, ataupun dalam penerbitan UKM contohnya. Jadi yang Scopus tu fakulti akan bayar. Oh, baik. Jadi penerbitan jangan risau, itu dibayar oleh fakulti.
Sama ada dia nak publish 2, 3, 4, 5 itu vertikan bayar. Itu sebabnya ramai pensyarah dosen yang belajar di UKM balik ke universitasnya menjadi profesor, guru besar. Kerana dibantu oleh pembiayaannya dibantu oleh fakultas. Fakultas universitas ya, baik. Tapi maknanya kalau saya kalau saya mau belajar di UKM, maka contoh saya orang Indonesia, saya belajar di Indonesia, saya belajar di Malaysia, saya akan buat comparative analysis, ya. So yang mana lebih bagus untuk career saya? Oh, baik. Begitu. Kalau di UKM, kalau di Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan, contoh ibu dosen kan, ibu masih lagi dosen. Tetapi sebaik saja ibu siap PhD nanti, doktornya, dengan ada 10 publication, ibu langsung ke guru besar. Oh, Sebab di UKM ini ada research university. Jadi begitu. Itu sebabnya saya menyeru pada teman-teman di luar sana, kalau boleh daftarlah di UKM. Ya, daftarnya bagaimana? Ini soalannya juga. Sudah tahu, tapi nanti mau daftar di mana? Betul, pasti pertanyaan lanjutan itu. Nanti daftar, kalau sudah tahu nak daftar tak cocok. Cocok, ya betul. Jadi daftarnya dengan UKM Join. Oh, UKM. Join UKM. Oh, daftar, UKM. Join Ya. UKM, oke. Mungkin dari satu segi beasiswanya, contoh beasiswa sendiri contohnya Iya. FAMA, Father and Mother contohnya. Itu beasiswa tuh, Father and Mother beasiswa. Kan tahu kan Mak? Tahu ya? Belum. Beasiswa Father and Mother. Oh, iya. Bapak emak punya. Bapak. Itu bisa bapak emak punya beasiswa. Ya. Baiklah. Tapi masuk UKM, jurnalnya dibayar. Ya, career-nya naik. Ya. Jadi ada nilai plusnya di sana Iya, ya, walaupun betul. tidak ada beasiswa, tapi Iya. ada benefit atau keuntungan lain yang bisa. nggak nampak hiddennya. Ya, baik. Yang keduanya Ibu ialah ada dosennya, ada grant macam Pak Saizan ada grant. Nanti pelajarnya bisa bekerja dengan beliau, dibayar. Oh, gitu. baik. Langsung Jadi, bisa di-apply ya, baik. Research assistant (RA). Ya, saya pernah membantu pelajar Indonesia membuat penelitian tentang ekologi dan politics di Makassar. Ya. Oke. Dan saya bayar, dia jadi RA saya bayar. Nah, tapi bayarannya dalam bulanan gitu. Iya. So itu bisa dilakukan. Bisa. Maknanya ada benda yang manfaatnya gitu. Ya. Walaupun dengan jenjang yang sama, tapi manfaat atau benefitnya banyak sekali ya Pak Banyak, ya. ya. Selain dari tadi bahwa degree-nya bagus, kemudian terus kemudian kembali lagi ke negaranya atau ke universitasnya biasa langsung. Nomor 3 Ibu. Menjadi nomor 3. ya. Ini nomor 3 ini Bu. Apa tuh? Ya, bila ada nomor 1 mesti ada nomor 2, mesti nomor 3. Ya. Nomor 3 ialah kalau di UKM satu semester dia 3 tahun S3. Semester 1 dia akan mengambil 2 kursus. Research Methodology dan Academic Writing. Oke. Selesai SEM 1, SEM 2 terus defend proposalnya. Langsung defend proposalnya. Jadi kalau yang belajar ini rajin, dia seorang yang dedikasi, 3 tahun bersiap. Tahun. Tapi kalau saya nggak tahu di sini bila SEM berapa dia boleh defend proposal. Iya. Mungkin saya nggak tahu di sini ya. Iya. Tetapi kalau di UKM, SEM 1 kursus, Sudah bisa. SEM 2 defend, SEM 3 lulus saja SEM 2 itu data defend proposal. Ya. Besoknya langsung research, fieldwork. Ya, lepas fieldwork, sudah fieldworknya langsung writing. Lepas writing, publication, submit untuk viva, selesai. Selesai, betul. Jadi perjalanannya itu agak lurus, enggak bengkak-bengkok. Begitu. Bisa jadi cepat selesai juga ya Pak ya. Iya, gitu. Baik. Macam, Ini berlaku ya. untuk antrop saja atau seluruh? Di fakultas, di Universitas UKM. Di UKM ini seluruh berarti seluruh UKM, jurusan ya dan fakultasnya ya. Gitu. Oh,
Oh demikian. Ya, Ya, tapi iya, dengan iya. syarat pelajar mahasiswa itu kena mengikuti strukturnya. Ya, Ya. jangan pula sampai di KM nanti asyik jalan-jalan saja tengok wayang. Itu tak siap. Ya. Bukannya belajar malah main ya Pak Iya. ya. Baik, harus sesuai ya Pak ya. Ya, Jadwalnya ya, baik. Oke? Ya. Oh, itu ada lagi yang lain Pak? Ya, yang Kan tadi terakhir. ketiga nih. Ya, yang terakhirnya ialah di UKM tu dosennya cukup baik. Oh. Jadi mereka akan dipantau progresnya. Progresnya. Jadi maknanya kalau ibu dengan saya penyelia, saya akan pantau ibu. Oh. Tanya perkembangannya, so kita akan pantau daripada first semester sampai dah habis, kita akan pantau monitoring dia. Monitoring progresnya. langsung. Oh, baik. Gitu. Berarti tidak hanya mengajar tapi juga memantau Iya. perkembangan pendidikan. Maknanya enggak dilepas macam ayam, kita tak lepaskan tapi kita jaganya begitu. Ya? Iya, Pak. Terima kasih ya. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya untuk Bapak tadi Bapak bilang kalau misalnya di UKM ini memang tidak ada beasiswa yang seluruhnya beasiswa ya. Ada mungkin kemarin kita dapat info ada beberapa memang jurusan ya. Bisa diungkapkan lagi Pak, program apa saja sih yang kira-kira bisa di-apply untuk beasiswa gitu. Untuk anak-anak yang baru lulus SMA gitu. Oke, terima kasih untuk pengusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UKM antara universiti yang agak tua. Ya. Tidak terlalu tua tapi agak tua. Yang mana kita ditubuhkan pada tahun 1970. Iya, iya. 70 jadi tahun ini udah 50 berapa? 55. Ya. 55. Okey. Kita mempunyai semua fakultas. Ya. Semua bidang, semua fakultas ada di UKM kecuali yang enggak ada kesihatan haiwan. Oh, hewan. Perubatan hewan. Oh, pengobatan. Perubatan hewan veterina. Kita enggak ada. Selain dari itu semua kita ada. Kita ada semua fakultas. Bermaksud semua bidang yang ingin dipelajari oleh pelajar UKM sediakan. Yeah. Kerana ia merupakan kampus antara kampus yang terbesar di Malaysia. Kami ada 3 kampus yang berasingan. Di Malaysia sendiri, main kampus kami di Bangi. Yang mana di Bangi disediakan dengan 9 fakultas. Dan fakultas-fakultas ini adalah di kampus utama. Ya. Kampus kedua kami bersama dengan hospital di Ceras. Juga di Kuala Lumpur, di Ceras berserta dengan hospital. Ya. Kami menyediakan hospital dan di situ ada medical faculty berserta dengan dia punya hospital. Ada 2 hospital besar di situ. Satu pakar kanak-kanak dan satu lagi hospital umum. Okay. Yang ketiga kami ada kampus di Kuala Lumpur juga yang ada kegigian, farmasi dan sains kesihatan. Jadi ini adalah tebarannya fakultas di UKM yang mana ia sangat besar dan sangat luas serta memberi ruang yang sangat baik kepada semua pelajar. Yeah. Apa yang boleh dipelajari oleh pelajar andainya mereka international student dan mereka mendapat banyak benefit di UKM. Yeah. Kita ada beberapa program yang kita bekerjasama dengan UKM Shape dan bukan semua fakultas yang bekerjasama dengan UKM Shape. Yang paling besar untuk sekarang adalah kita ada medical faculty yang kita bekerjasama dengan UMPAD training program. UMPAD training program ini adalah 2 program bersama medical atau perubatan Indonesia di UMPAD dan kita di UMPAD juga di Bandung kan. Ya, betul. Yang boleh semak nanti di UMPAD ada di kaunter sana boleh semak kerjasama dengan UKM. Itu satu yang sangat sangat hot. Sangat hot. Sangat menarik ya Pak ya. Sangat menarik. Baik, Okay. baik. Yang kedua dengan Fakulti Kejuruteraan atau Teknis. Ya. Sekarang yang hot kita ada arsitek yang berminat dengan arsitek. Bandung selepas kedatangan pembinaannya, Bandung terkenal dengan arsiteknya di akhir-akhir ini dan tiba-tiba program arsitek ini menjadi trend. Dan ketika itulah UKM dengan kerjasama UKM Shape telah mengadakan satu hub international untuk pelajar mengambil program arsitek. Dan ini juga
antara yang menarik untuk diambil oleh pelajar-pelajar yang ada di Indonesia, yang mana mereka sangat mungkin ruangnya sangat sempit Betul. di Indonesia untuk mengambil program arsitek. Kerana atas pengetahuan saya, andainya salah, tolong betulkan, hanya ada beberapa aja universitas di Indonesia Betul. yang menawarkan program arsitek. Betul. Dan ia sangat sukar atau sangat susah untuk Di-apply masuk, ya. di-apply masuk. Seterusnya kita ada beberapa program di Fakultas Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Keusahawanan, yang mana program-program yang dianjurkan di Fakultas Ekonomi dan Keusahawanan ini juga amat menarik. Yang mana antara yang mendapat tempat dan agak susah untuk didapati di tempat lain, terutamanya di Indonesia sendiri, Iya. apa yang kita panggil sebagai program keusahawanan. Oh. Keusahawanan atau bahasanya entrepreneur mungkin. Entrepreneur, ya, betul. entrepreneurship. Ya, begitu. Entrepreneurship, betul. Selain dari akuntansi dan lain-lain. Ya. Keusahawanan ini juga antara program yang baru yang dengan kerjasama UKMship juga untuk ditawarkan kepada pelajar S1. Okey, seterusnya di Fakultas Sains Sosial di tempat sini ada yang juga program komunikasi media dan juga psikologi. Psikologi. Dua program ini agak lama ditawarkan bersama Indonesia. Kita sudah ada bersama international. Kita sudah ada 5 kohort, 5 kumpulan sudah masuk. Dia sudah, dan mereka dah ada convocation pun. Sudah convocation pun. Dan beberapa program yang baru kini ditawarkan di semua fakultas, di semua jabatan, departmen-departmen di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Antaranya adalah Departmen Antropologi, Geografi Lingkungan, Sains Pembangunan, dan lain-lain lagi. Boleh semak nanti di counter di counter. Dan ini adalah ruang yang memang bukan sengaja dibuka oleh UKM, tapi berdasarkan kepada MOU yang telah kita buat bersama Indonesia terutamanya, yang diketuai oleh Director of Indonesia bersama UKMship. Mereka telah membuat MOU ini dari awal sebenarnya. Iya. Telah membuat beberapa perjanjian, dan dari perjanjian ini maka dibukanya program-program ini. Dan ini bukan percubaan, ini bukan eksperimen baru. Ini satu projek yang telah pun sukses. Yang telah sukses. Jadi, sudah terbukti ya Pak ya? Ada bukti yang sukses. Jadi bukti-bukti kesuksesan ini kita bawa ke sini untuk kita beri ruang semula kepada pelajar-pelajar terutamanya mahasiswa dari Indonesia. Ya. Kita bagi peluang kepada mereka, ruang untuk mereka mula untuk explore ruang baru di luar negara. Dan luar negara itu adalah Malaysia. Dan ini kerana kesinambungan kita sebagai serumpun, kita meletakkan Indonesia ini pada tahap yang utama kerana kita merasakan kita boleh membantu sesama kita memandangkan UKM pada hari ini merupakan 138 universitas terbaik dunia. Dan kalau kita bandingkan dengan universitas di Indonesia, UI sendiri pun mereka belum lagi mencapai bawah 300. Ya, betul. bawah 300. Jadi ini peluang saya ulang kepada semua mahasiswa terutamanya S1 untuk mereka mula untuk keluar dari zon di sini untuk mencuba sesuatu yang baru. Betul. Ini peluang. Ini Pak. peluang sebenarnya. Dan saya mendoakan yang terbaik untuk semua yang ingin belajar, dan kami mengalu-alukan kedatangan anda ke Malaysia. Ya. Terima kasih. Jadi itu Ibu Guru, Bapak-Bapak Guru dan juga adik-adik, bahwa program dari UKM ini sangat menarik. Dan juga untuk program banyak fakultas atau jurusan-jurusan yang dibuka untuk beasiswa yang memang sulit didapatkan di Indonesia sendiri. Jadi kalau misalnya di Indonesia persaingannya begitu tinggi, kemudian kesempatan di universitas yang menyediakan jurusan-jurusan yang favorit itu juga hanya sedikit gitu ya. Kenapa tidak dicoba untuk mendaftarkan diri atau apply ke UKM atau Universiti Kebangsaan Malaysia? Mungkin ada yang mau ditampilkan dulu Pak? Ada yang mau presentasi dulu sebelum kita lanjutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mungkin ini saya beri sedikit Baik.
penerangan Ya. tentang bisa saya berdiri? Oh silakan Pak. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik sekalian penjelasan mengenai UKM. Gimana nggak tertarik? Tertarik sekali ya. Banyak programnya, kemudian ada beasiswa. Pasti yang dicari ke sini adalah selain bagaimana apply, kemudian ada nggak sih beasiswanya gitu ya. Ternyata ada dan programnya juga banyak gitu ya, jangan khawatir. Untuk informasi sendiri selain nanti bisa mengunjungi booth, juga bisa ke websitenya. Di situ juga ada website, bisa ketik join UKM ya, betul. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada yang hadir di sini karena yang live tidak mungkin bertanya, paling bertanya secara online. Yang hadir di sini mungkin ada pertanyaan yang akan ditujukan kepada bapak-bapak luar biasa di depan kita ini. Mangga diacungkan tangannya dulu. Ada yang mau bertanya? Oh, silahkan. Disebutkan nama ya Teh ya dan dari mana? Mangga. Thank you. First of all, I will introduce myself. Hello, my name is Chalista. I'm from SMA Negeri 9 Bandung. Okay, so my question is there any like requirements, like maybe minimum TOEFL score for applying scholarship to UKM? Okay, thank you. Teh Sarah. Jadi nanti bisa dikontak Teh Sarah apa saja ya. Perwakilannya nanti ada Mbak Sarah namanya, ya. Requirementnya, persyaratannya mau apa saja, nanti bisa mengontak, nanti bisa kontak Teh Sarah atau nanti panitia yang akan memberikan nomornya. Teh Sarah langsung ya. Nah, bisa langsung ditanggapi loh ya. Terima kasih Teteh pertanyaannya. Akang-akang ada lagi, Ibu barangkali? S1 kan? ya untuk S1, untuk Oh, program S1, S1. oke, oke. Oh iya, Teh Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Visa Ranovika Ferdiani, Public Relation dari UKM Shape. Menanggapi terkait dengan proses pendaftaran masuk ya Bu ya? Persyaratannya, oke. Agak berbeda sedikit nih, sebenarnya banyak berbedanya ya. Kalau kita di Indonesia ini ada UMPTN ya zaman dulu mah ya, SPMB zaman saya mah kan, SNMPTN kayak gitu. Ya begitulah ya. Kalau di sini, kalau di Malaysia enggak. Di universitas swasta lainnya juga kan ada tes ya, kalau kita enggak memang. Apa yang harus disetorkan biasanya itu transkrip nilai, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Lalu ada ijazah juga, lalu ada paspor, lalu bukti ujian bahasa Inggris IELTS. Nah, ya itu wajib gitu. Kalau nggak IELTS gimana? TOEFL gitu. Nah, tapi ada di beberapa jurusan dia mengharuskan ada sesi wawancara. Gitu, interview, begitu. Begitu sih Bu? Iya, begitu saja. Ya? Mudah atau enggak? Relatif. Mudah atau enggak? Relatif. Ada yang bilang, gampang-gampang aja, saya geningan ini udah masuk gitu misalnya gitu ya. Ya itu mah rezeki ya. Insya Allah. Tapi harus diusahakan dan diperjuangkan gitu. Jadi kenapa sih harus nyari tempat kuliah atau jurusan yang sesuai? Karena itu adalah modal dasar.
saya bilang begitu. Untuk melihat dan menjawab tantangan zaman di kedepannya, kita memang harus mencari jurusan yang terbaik untuk diri kita. Kita yang bisa mengukur potensi kita apa, jangan sampai salah jurusan. Misalnya, maaf nih ya, karena ikutan teman, oh kamu apa? Akuntansi, manajemen, teknik, orang mah rek ngahiwal sorangan gitu ya. Ini aja lah, aku mah sastra misalnya gitu. Terus ternyata di sastra itu kata orang mah mudah katanya gitu. Ternyata Allahu Akbar sih ganu gelo orang teh kayak gitu ya misalnya kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi pilih jurusan, jangan gimana orang tua, jangan. Gimana potensi kita, gimana sukanya kita tuh di mana gitu. Kita harus sudah bisa mengenal diri sendiri gitu adik-adik gitu. Nanti itu adalah modal yang memang kuat untuk kedepannya. Apalagi misalnya, potensi saya, misalnya saya lebih suka, misalnya saya tuh orangnya lebih pendiam, gak mau banyak ketemu orang. Nah, biasanya sih teknik tuh. Orangnya lebih teliti kayak gitu. Itu biasanya teknik. Tapi kalau orangnya bawel, misalnya kayak saya tuh, ya jurusannya udah ketahuan lah ya gitu kan. Kalau nggak ketemu orang malah jadi riut gitu istilahnya gitu. Terus kenapa harus Malaysia? Nggak jauh-jauh teuing. Ongkosnya murah ya. Saya bilang gitu, cenderung lebih murah dan penerbangan hanya 1 jam 50 menit dari Soekarno-Hatta gitu. Terus secara budaya juga nggak jauh-jauh banget gitu kan. Banyak orang Indonesia juga di sana. Vibes-nya kayak orang Indonesia itu. Terus dosennya ada yang ganteng ya kayak ini. Beliau bertiga ini kan. Dan iya betul, ada yang cantik juga. Betul. Nah, jadi ada beberapa testimoni nih dari mahasiswa Indonesia yang sudah S1, S2, S3 di UKM. Mereka bilang gini, Bu, ternyata kalau bimbingan di sini lebih kekeluargaan katanya. Saya nggak bilang di sini nggak kekeluargaan ya, nggak, bukan kayak gitu. Kata ini testimoni gitu kan, lebih merangkul katanya, lebih ngerasa kayak teman diskusi katanya seperti itu. Ada 8 orang yang bicara seperti itu ke saya, berarti kan katanya confirm nih gitu. Jadi ya memang pendidikan itu memang modal dasar untuk perempuan dan laki-laki, apalagi perempuan saya bilang gitu ya, mohon maaf ini karena perempuan itu adalah nanti dia ngedidik anak-anaknya. Itu yang penting sekali. Jadi sangat penting untuk mencari dan memilih pendidikan terbaik gitu. Sekian. Ya, sama-sama Teh, makasih. Luar biasa, hatur nuhun jawabannya, luar biasa, terima kasih. Jadi begitu Teteh jawabannya, bahwa persyaratannya memang pada dasarnya mah umum lah ya, persyaratan umum. Cuman mungkin nanti akan ada kemudahan untuk para peserta yang mengikuti pameran kali ini. Nanti kan ada datanya segala macam diminta, kemudian tinggal dikomunikasikan saja seperti yang tadi Kang Panca bilang, bahwa boleh lo langsung kontak beliau juga untuk mengambil kemudahan-kemudahan. Itu saja barangkali. Oh baik ya. Untuk teman-teman terutama yang online, kita masih ada sampai jam 5 sore untuk hari ini. Kemudian untuk besok hari kita mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore juga. Jadi jangan lewatkan untuk mengikuti pameran pendidikan tinggi. Di sini ada Universitas UKM dari Malaysia, juga kemudian ada lebih dari 10 universitas dari China. Jadi jangan lewatkan kesempatan kali ini. Begitu saja, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bapak-bapak sebelum kita tutup sesi kali ini? Tidak ada. Untuk Akang Teteh sekalian, ada yang lain yang mau ditanyakan? Sudah cukup untuk sesi kali ini. Terima kasih Bapak-bapak, selamat siang dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akang Teteh sekalian, kita akan kembali sesaat lagi untuk ke sesi yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, kita menyala. Hey,
saya menyapa. Langkah alumni bersatu suara, bersama bangun negeri tercinta untuk Indonesia jaya selamanya. Satu tujuan, satu impian dalam koneksi dan kolaborasi.